Tahu kayak hukumnya, gugatannya sudah. Ya sidang artinya nggak boleh dieksekusi. Nanti dieksekusi ketika sidang setelah dilakukan. Putusan belum selesai. Proses eksekusi lahan sekolah PAUD dan satu rumah di Jalan Raden Patah, Kota Bengkulu diwarnai kericuhan. Keluarga termohon sempat menghalang-halangi proses eksekusi hingga terjadi adu mulut dengan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu. Saat adu mulut terjadi, tiba-tiba bangunan rumah yang menjadi salah satu objek eksekusi sengaja dibakar oleh keluarga termohon eksekusi. Api tiba-tiba membesar, membuat panik puluhan polisi dan warga sekitar. Kebakaran meludeskan seluruh bangunan semi permanen. Tak lama berselang, polisi mengamankan pihak keluarga termohon yang diduga melakukan aksi pembakaran. Meski sempat terhambat akibat terjadi kebakaran, jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tetap mengeksekusi dengan merobohkan bangunan dan mengosongkan lahan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Lima rumah makan yang berada di kawasan Jababeka, Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Api dengan cepat menyambar ke bangunan semi permanen tersebut. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari kawasan Jababeka dan Kabupaten Bekasi dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari bagian belakang warung tempat memasak. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis 3 tahun 6 bulan dalam kasus dugaan penyuapan dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeteksi tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Reza Khalid berada di Malaysia. Fakta baru diungkap polisi, diplomat Arya Daru Pagayunan sempat berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri malam sebelum ditemukan tewas. Halo pemirsa, diplomat Arya Daru disebut polisi menghabiskan 1,5 jam sendirian di rooftop gedung Kemenlu. Fakta baru ini menimbulkan banyak tanda tanya karena waktu terakhir Arya Daru di Kemenlu hanya berjeda 15 menit dari waktu awal terekam di CCTV indekos. Misteri kematian Arya Daru semakin pekat karena ponsel hingga tas ransel yang dibawa ke rooftop belum ditemukan. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Studio Sore. Masa pendukung Hasto Kristianto gelar orasi jelang sidang pembacaan vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya pemirsa, sejak pagi masa berkumpul di kawasan Gedung Tipikor Jakarta untuk memberi dukungan sambil berorasi. Mereka meminta hakim membuat keputusan yang adil. Untuk mengamankan jalan sidang vonis, ada sekitar 1.600 personel gabungan dikerahkan dan disebar ke dalam dan luar ruang sidang. Pemirsa, Majelis Hakim sidang vonis kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR RI untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim yang diketuai oleh Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto dinilai terbukti bersalah melakukan suap, sementara tuduhan perintangan penyidikan Hasto dinyatakan tak terbukti. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Hasto dihukum penjara selama 7 tahun penjara karena JPU meyakini Hasto bersalah merintangi penyidikan dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan
terkait pengurusan penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, melakukan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2005 oleh Rosramanto SHMA selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMA dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum, 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari dianggap menerima. Saya menjadi korban dari komunikasi anak buah di mana di dalam persidangan ini juga sudah menyatakan seluruh dana di bawah sumpah ya itu berasal dari Harun Masiku. Nah sehingga meskipun proses persidangan kami junjung tinggi, lembaga peradilan tetap kami hormati, tetapi dengan adanya berbagai fakta yang masih disembunyikan tersebut berupa aliran dana yang seharusnya adalah tahap pertama 750 juta, tapi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan